Baik, kita lanjutkan di segmen keempat catatan kita berkaitan dengan modul C1, yaitu pembahasan di mekanika fluida. Kita masuk untuk hukum gas ideal. Hukum gas ideal mungkin sudah dibahas juga pada bagian termodinamika. Kita akan ulang sekilas dan juga nanti akan kita lanjut di catatan-catatan selanjutnya. Baik, untuk hukum gas ideal. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan di segmen sebelumnya, gas sifatnya adalah kompresibel jika dibandingkan dengan cairan, dengan perubahan pada densitas gas secara langsung berkaitan dengan perubahan tekanan dan temperatur melalui persamaan hukum gas ideal atau hukum gas sempurna. Persamaan pada kondisi suatu gas ideal adalah sebagai berikut, di mana Rho sama dengan P per RT, di mana R adalah konstanta gas, P adalah absolute pressure, Rho adalah densitas, T besar adalah absolute temperatur. Kita menggunakan T besar untuk mewakili temperatur pada hubungan termodinamika, meskipun T juga digunakan sebagai dimensi dasar dari waktu ya. Jadi ini supaya tidak tertukar, ini sebagai catatan, karena di segmen-segmen sebelumnya kita menunjukkan simbol T besar itu juga sebagai simbol dimensi waktu. Selanjutnya, persamaan hukum gas ideal merupakan pendekatan perilaku gas pada kondisi yang normal atau tidak mendekati liquefaction. Nah, pada slide ini pada bagian P atau pressure berkaitan dengan absolute pressure, kita akan coba bahas terkait dengan istilah ini di slide berikutnya. Tekanan atau pressure pada suatu fluida yang diam didefinisikan sebagai gaya normal persatuan luas pada suatu bidang permukaan, baik real atau imaginary, di dalam suatu fluida, dan tekanan tersebut dihasilkan dari gempuran pada atau tekanan pada permukaan dengan molekul-molekul fluida. Pressure atau tekanan memiliki dimensi F per L kuadrat, dan pada PG system satuannya dinyatakan sebagai pound per feet square, dibaca ya ini LB per feet kuadrat, ini dibaca pound per square foot, per ya foot square ya, square foot ya ini, atau lebih tepatnya kalau kita ini adalah pound adalah sebagai gaya F di sini, maka pound force per square foot, pound force per square foot disingkat sebagai PSF, atau kita bisa menyebutkan sebagai LB per in pangkat 2, ini adalah inci, dibaca pound per square inch, atau lebih tepatnya kita sebutkan ini sebagai pound force per square inch disingkat sebagai PSI. Ya, beberapa di segmen-segmen sebelumnya juga dijelaskan, ada yang menggunakan ini singkatannya LBF begitu ya. Ya, untuk menjelaskan itu dibaca pound force begitu. Oke, selanjutnya pressure pada SI satuannya adalah Newton per meter persegi. Untuk 1 Newton per meter persegi didefinisikan sebagai Pascal atau disingkat P besar A. Pressure pada hukum gas ideal harus ditunjukkan sebagai absolute pressure dalam kurung absolute, yang berarti tekanan tersebut diukur relatif terhadap absolute zero pressure, yaitu suatu tekanan pada ruang hampa. Standar sea level atmospheric pressure oleh kesepakatan internasional adalah 14,696 psi absolut atau 101,33 kilopascal absolut. Pada bidang keteknikan sangat umum digunakan ukuran tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer lokal atau yang disebut sebagai gauge pressure atau gauge. Jadi untuk menunjukkan itu tekanannya absolut atau tekanan relatif, biasanya ada dalam kurung ABS untuk absolut dan
dalam kurung gauge untuk tekanan relatif. Nah, ini mungkin sedikit ilustrasi karena tadi sudah disebutkan bahwa ini diukur berdasarkan absolute zero pressure. Di sini tadi kesepakatan internasional menggunakan 14,696 atau mendekati 14,7. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau relatif kita menggunakan standarnya ini 0. Terus kemudian ini ada ukuran relatifnya, bisa negatif atau positif. Sedangkan untuk absolut, di sini digunakan PSI absolut sebagai standarnya, dan ini diukur dari 0 absolut. Ini untuk tekanan pada ruang hampa dan bisa positif ke atas. Jadi ini sebagai reference nolnya di bawah sini. Jadi untuk tekanan, contohnya ini untuk 30 psi gauge, berarti ini relatif. Ini sama dengan 44,696 psi absolut, sama dengan 44,7 psi absolut pada standar atmospheric pressure. Oke. Jadi di sini disebutkan 30 psi di sini sama dengan pada kisaran 44 ini ya. Oke. Ya, itu mungkin ilustrasinya. Jadi kalau misalkan suatu saat disebutkan angka yang lain dengan keterangan tekanan relatif atau tekanan absolut, akan bisa menentukan atau bisa setidaknya memiliki bayangan dari skala ini. Selanjutnya kita mungkin masuk saja ke bagian viskositas. Jadi sifat-sifat densitas dan berat spesifik yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya dari suatu fluida, sifat-sifat tersebut tidak cukup untuk secara spesifik mencirikan kelakuan fluida. Sebagai ilustrasi, misalkan kita punya dua jenis fluida seperti air dan minyak, kurang lebih dapat memiliki nilai massa jenis yang hampir sama atau mirip, tetapi berperilaku sangat berbeda ketika mengalir. Jadi ada perbedaan ketika mengalir. Untuk itu kita memerlukan beberapa properti tambahan yang diperlukan untuk menggambarkan, salah satunya adalah fluiditas atau kemampuan untuk mengalir ya, kurang lebih begitu dari fluida. Ya, pada tinjauan ini kita coba eksperimen hipotetis sebagai berikut ya, dimana ini mungkin kita punya suatu material di sini diletakkan di antara dua pelat, ada pelat bawah dan pelat atas. Yang bawah relatif tetap dan ini cukup lebar, ditunjukkan ilustrasinya pada gambar ini. Sedangkan yang bagian atas ini relatif bisa bergerak, yang bawah ini cukup kokoh. Jika suatu material padat, misalkan di sini seperti baja, ditempatkan di antara dua pelat dan dibebani suatu gaya P seperti arah ini. Jadi di sini arahnya ke kanan begitu ya, tidak menekan ke bawah tapi relatif ke kanan. Ditunjukkan pada plat atas, kurang lebih nanti kita akan melihat perpindahan pada jarak yang kecil di sini, delta A begitu ya. Ya, tentu saja ini dengan asumsi bahwa material padat ini secara mekanis melekat pada plat. Nah, di sini kita punya ilustrasi untuk garis imajiner AB. Jadi garis vertikal AB ini akan juga bergeser pada posisi yang baru, kurang lebih ada sudut yang dibentuk pada persekian waktu begitu ya, dari gaya yang bekerja ini. Selanjutnya untuk menahan gaya yang diterapkan oleh P ini, shearing stress atau tau itu akan muncul pada batas-batas pelat begitu ya, dan batas antara plat dan material itu akan muncul. Dan agar kesetimbangan terjadi, maka pressure ini adalah sama dengan tau dikali A, di mana A adalah luas pada plat yang efektif terkena dari aktivitas gaya ini.
Nah, diketahui untuk material yang padat elastis seperti baja, perpindahan sudut kecil delta beta ini disebut shearing strain. Nah, ini sebanding dengan shearing stress yang muncul pada material. Ini contohnya kalau kita percobaan hipotetis ini pertama-tama digunakan di material padat atau solid begitu ya. Nah, kurang lebih itu ilustrasinya sementara. Baik, kita coba lanjutkan untuk pembahasan dari viskositas di segmen selanjutnya, karena ini mungkin cukup panjang kalau digabungkan. Jadi setidaknya tadi ada ilustrasi untuk material yang padat. Untuk material yang cair mungkin akan dielaborasi di segmen selanjutnya. Demikian untuk segmen kali ini, terima kasih dan semoga bermanfaat.